Selamat sore Ibu Eni, selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi pengantar akuntansi keberlakuan. Perkenalkan, nama saya Ketua Setiawan, nomor absen 12, dan teman saya Igede Agus Putra Ardana, nomor absen 4. Saya ini Kade Adi Rustini, nomor absen 15, dan Niputu Priyanti, nomor absen 30. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu aspek keberlakuan pada akuntansi, yang kedua dimensi akuntansi keberlakuan, yang ketiga lingkup dan sasaran hasil ilmu keberlakuan, yang keempat adalah perspektif berdasarkan perilaku manusia, yang kelima adalah beberapa hal yang penting dalam perilaku organisasi, yang keenam adalah konsep keberlakuan dan psikologi sosial. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agus Putra Ardana. Perkenalkan, saya Gede Agus Putra Ardana, absen 4 dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang aspek perilakuan pada akuntansi. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akuntansi adalah tentang manusia, dan yang kedua ada akuntansi adalah tindakan. Akuntansi adalah tentang manusia, di mana para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi dan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jika akuntansi berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka juga selayaknya memonitor ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realitas perusahaan. Dengan menganalisis hubungan antara sistem akuntansi, sikap manusia, perilaku, serta tingkatan sosial, maka akuntan dapat memusatkan perhatiannya sehingga tidak memunculkan konflik pertentangan dari banyaknya permasalahan akuntansi. Yang kedua adalah akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi. Jika suatu anggaran telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh suatu unit atau seluruh unit yang ada dalam organisasi tersebut, maka anggaran yang ditetapkan tersebut akan berinteraksi dengan para individu dalam organisasi, di mana masing-masing individu mempunyai tujuan masing-masing sekaligus tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Keselarasan tersebut akan diwujudkan jika individu memahami dan mematuhi pada peraturan atau ketepatan yang ada di dalam anggaran. Yang berikutnya adalah dimensi akuntansi keperilakuan. Dalam dimensi akuntansi keperilakuan terdapat dua bidang yang harus diperhatikan, yaitu lingkup akuntansi keperilakuan dan akuntansi keperilakuan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Lingkup akuntansi keperilakuan itu ada 3. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Yang berikutnya, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia di bidang akuntansi keperilakuan. Hal ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ketiga dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan mempengaruhi perilaku. Berikutnya, akuntansi keperilakuan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan keuangan akan lebih baik jika laporan keuangan tersebut banyak mengandung informasi relevan. Senada dengan hal tersebut, salah satu prinsip akuntansi yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh, di mana prinsip ini memerlukan penjelasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengganti dan penambah informasi guna mendukung laporan keuangan tersebut, tapi juga sebagai laporan yang menjelaskan kritik terhadap kejadian non-keuangan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nikade Adi Rustini. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan dan perspektif berdasarkan perilaku manusia. Untuk yang pertama yaitu lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan.
Pada tahun 1971, American Accounting Association Committees berdasarkan pada Behavioral Science Content of the Accounting Curriculum mengembangkan lingkup dan definisi dari ilmu keperilakuan, di mana istilah dari ilmu keperilakuan itu merupakan penemuan yang baru dan mencakup semua bidang riset manapun yang mempelajari metode eksperimentasi maupun observasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Agar dapat dianggap sebagai ilmu keperilakuan, riset harus memiliki dua kriteria. Yang pertama harus berhubungan dengan perilaku manusia, dan yang kedua harus dilakukan secara ilmiah. Tujuan dari ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksikan perilaku manusia sampai pada generalisasi yang ditetapkan mengenai perilaku manusia dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya. Dengan demikian, ilmu keperilakuan mencerminkan observasi sistematis atas perilaku manusia dengan tujuan untuk mengonfirmasikan hipotesis tertentu secara eksperimental melalui referensi terhadap perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Jadi, sasaran hasil ilmu keperilakuan menurut akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk memengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Lalu, materi yang kedua, perspektif berdasarkan perilaku manusia, itu ada 3, ada psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Di mana psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikologi memperhatikan, mempelajari, dan berupaya memahami perilaku individual. Psikologi industri atau organisasi memperhatikan masalah kelemahan, kebosanan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi kinerja yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu sosiologi, di mana sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia secara spesifik. Sosiologi telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dan organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Lalu yang ketiga ada psikologi sosial, di mana psikologi sosial lebih memfokuskan pada pengaruh satu orang terhadap orang lain. Salah satu bidang utamanya adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Di samping itu, para psikologi sosial juga memberikan sumbangan yang berarti dalam bidang pengukuran, pemahaman, dan perubahan sikap, pola komunikasi, cara-cara dengan mana kegiatan kelompok dapat memuaskan kebutuhan individu, serta proses pengambilan keputusan kelompok. Psikologi, sosiologi, serta psikologi sosial menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi psikologi, terutama dengan bagaimana cara seseorang atau individu bertindak. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nofrianti. Saya akan mempresentasikan mengenai beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama, ada teori peran. Susunan atau tanggapan perilaku yang diharapkan dan dikehendaki disebut sebagai peranan sosial. Peranan sosial menggambarkan hak, tugas, kewajiban, dan juga perilaku yang sesuai dengan seseorang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. Yang kedua, ada struktur sosial. Studi keperilakuan manusia yang sistematis bergantung pada dua fakta. Yang pertama, orang-orang yang bertindak secara teratur dengan pola yang berulang. Dan yang kedua, ada orang-orang tidak mengisolasikan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, budaya. Budaya merupakan suatu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Yang kelima, ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan dibagi menjadi dua, yaitu konflik kepentingan pekerja dan konflik kepentingan keluarga, yang dimana sangat merugikan karyawan dan perusahaan, dan juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, ada pemberdayaan karyawan.
Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebutuhan yang berbeda. Sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda juga. Perkenalkan, nama saya Peter Setiawan. Selanjutnya yaitu konsep keperlakuan dari psikologi sosial. Yang pertama yaitu sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi, tindakan baik yang menguntungkan maupun kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan dan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu atau penuh arti, di mana terdapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah faktor dalam situasi, yang terdiri dari waktu, keadaan, yaitu tempat kerja, dan keadaan sosial. Yang kedua adalah faktor pada pemersepsian, yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang ketiga yaitu faktor pada target, yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Selanjutnya adalah ada nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan, dan nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Dalam pelajari perilaku dan organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi, dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Yang keempat ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam respon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam respon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Yang kelima yaitu kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah inti sari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena kemungkinan untuk memprediksi perilaku. Maka para akuntan perilaku dapat menghadapi efektivitas orang-orang jika mereka memahami bagaimana kepribadian yang dikembangkan dan bagaimana kepribadian tersebut dapat diubah. Terdapat ada 3 faktor dalam kepribadian seorang. Yang pertama ada keturunan, yang kedua ada lingkungan, dan ada situasi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian materi. Kami mohon maaf. Terima kasih.